jurusan mana lu jurusan mana lu gitu biasanya karena ini sekarang kerjanya apa gimana kerja penghasilan berapa sekarang jangan pusing makanya nganggur terus sih Tamparan banget. Wahai jelita, sinarmu bagai kilau bintang-bintang. Di kau gemilang, menyilaukan mata bak citra surya. Karya dewata, parasmu. Kesannya ngapain aja Pat sekarang? Lulus semenjak lulus belum ada lagi panggilan padahal udah apply beberapa perusahaan. Sama Usaha kamu lancar-lancar aja sih alhamdulillah sekarang. ini mana tahu nggak si Aini kemarin Iya dengar dia. kabarmu udah jadi PR di perusahaan, nggak tahu tak perusahaan apa cuman kalau nggak salah perusahaan besar dah. Gila keren banget ya. Bisa lah ya kira-kira kalau misalkan minta channel kayak gitu. Pasti bisa sih asli. Apalagi kan dia deket juga sama kita pas zaman-zaman kuliah. Udah ini udah bikin janji juga. Nanti sebentar lagi si Aini bakal datang sini. Harus coba banyak kita ngobrol-ngobrol terus kan lumayan kan dari sudut pandang PR nanti kamu bisa nanya apa ya tentang personal branding. Iya dari tips lah lebih ke kamu. tips mungkin. Sih. Datang. Udah. Telepon. Ya, tadi udah OTW tadi kan bilangnya. Tapi udah janjian sebelumnya. Udah. Berarti Kan aman. sengaja Lagi jalan harus kali. sini. Tadi juga bikin janji sama si Aini. Tuh, masuk. Baru juga diomongin. Sini. sini Iya. Orang suksesnya. baru masuk udah sama orang sama Baru main lagi. Oke. Selamat datang di di podcast Main ke Rumah Teman. Alhamdulillah kita udah kedatangan Aini gitu sebagai praktisi PR yang profesional tentunya. teman kali ya Iya. Tapi karena ini di podcast kita anggapnya PR aja lah ya. Betul. Boleh. Karena udah profesional guys. enggak juga Ya. deh Gimana kabarnya? ya alhamdulillah gini aja kalian gimana Alhamdulillah. Baik. alhamdulillah nganggur oh nganggur sekarang Masih belum ada panggilan. Padahal Belum kemarin udah apply ada 15 perusahaan. lu gitu Tapi emang dia mau dipanggil dulu jadi nggak inisiatif Iya. Oke. Mana? Kalau kamu gimana? Alhamdulillah sih sekarang aku lagi buka usaha sih Usaha sebenarnya. apa dagang atau apa? Buka usaha kayak baju gitu. Baju clothing. Spray ya kayak Jadi gitu. sibuk ya lu sekarang mah Rus? Udah nggak pernah kedengar kabarnya, udah nggak Oh, pernah main ke rumah masa? temen sekarang mah. Enggak lah, ini kan main ke rumah kawan. Sesuai nama profesi guys. Iya. Harus bikin janji dulu, bener sama Bener. teman. Langsung kerjanya tiap hari soalnya. Gimana kerjaan? Enak nggak? Kerjaan mah kalau dibanding-bandingin sama aja ya semuanya gitu capek ada. Enjoy-nya ada soalnya kan karena satu ruang lingkup ya. Ya. Sama pas kuliah, maksudnya satu jurusan relevan jadi cuma lumayan cukup enjoy lah. Gini, ini mah langsung ngobrol aja. Boleh. Ke poin inti ya. Kalau aku sama Arus mah kan kemarin kita di Ilkom bareng ya. Jadi Iya. udah tahu lah PR tuh kayak gimana ya nggak Arus? Iya betul. Kira-kira pernah kemarin ya ada pertanyaan dari keluarga kah atau dari sekitar orang-orang awam lah ya. PR-nya ngapain sebenarnya? Orang awam ya. Kalau misalkan sesama kita mah pasti udah tahu lah ya PR tuh apa gitu artinya. Tapi kalau misalnya contoh gini, ada temanku kerja nih satu perusahaan, anak teknik, pasti jadi teknisi nih. Dia nanya posisi bagian apa kerja gitu. Oh bagian ini ya public relation aja, public relation officer gitu. Ngapain sih kerja? Ngapain? Gak ngerti gitu kan? Karena dia mungkin lebih kayak teknis apa? Mesin mungkin karena aku di KAI juga gitu. Aku cuma jawab, ya sekarang KAI namanya bagus, reputasinya bagus, servisnya dikenal sama masyarakat. Oke lah ya servis KAI gitu. Itu tuh semua dibangunnya sama PR. Gimana caranya PR tuh framing supaya perusahaan kita, khususnya karena aku kerja di KAI sekarang gitu,
gimana caranya KAI itu jadi bagus gitu, namanya tuh Keren ya, tugas keren, PR. keren, Enggak lah. Asli BUMN. Berarti memang si PR ini apa ya, punya tugas untuk apa ya, memperlihatkan hal-hal yang baik perusahaannya, kesannya gitu. Iya, betul. Pasti harus memperlihatkan citra yang baik, reputasi yang baik. Kalau misalnya di KAI sendiri kayak mungkin produk-produknya, kayak servisnya, terus juga fasilitas kereta api yang disuguhkan ke customer dan lain sebagainya, gitulah. Itu deh kelihatan doang. Maksudnya secara di depan aja kah, atau memang Fake gitu, ya dibuat-buat gitu. dibuat-buat? Enggak lah, pastinya harus sesuai sama fakta ya. Soalnya kalau misalnya bohong tuh kelihatan banget sama audiens, sama publik. Gitu, kayak gak mungkin cuman kelihatannya doang. Gimana caranya apa yang kita bangun, apa yang kita komunikasiin lah ya sama publik tuh sesuai sama apa yang mereka rasain, apa yang jadi experience mereka lah gitu. Gak mungkin cuman kelihatan dan gimmick-gimmick doang, yang gak mungkin kalau di kerjaan kita sebagai PR sih enggak ya, Berarti kayak menurut aku. PR-nya cuma ngomong doang gitu. Wah, parah itu dari zaman Tiongkok. Ya benar kayak banyak banget gitu kayak orang-orang yang ngomong ya aku cuma ngomong doang padahal di balik itu semua. Aduh, enggak lah. Karena kalau misalnya secara teori mungkin kita dulu banyaknya kayak praktek, Iya. ngomong, public Iya speaking gitu ya. betul. Padahal ketika aku sendiri udah jadi praktisi PR gitu ya, aku ngerasa kayaknya nggak gitu sih. Kayak banyak banget step by step yang harus dilakuin sama kita ya, praktisi PR gitu. Mulai dari nyusun komunikasi lah. Gimana caranya kalau misalnya pimpinan kita nih ngomong ke publik, lagi wawancara, itu tuh kita yang konsep. Gimana caranya si pesan itu nyampe ke publik sesuai dengan sasarannya. Karena kan beda nih, kalau misalnya kita laporan, contoh KAI, laporan nama BUMN misalnya, atau laporan ke presiden, itu pasti beda dong bahasa yang digunakan sama ke penumpang yang pakai peron kita, pasti beda banget. Gimana caranya juga komunikasi atau klarifikasi nih kalau misalkan ada masalah, itu tuh nggak disalahartikan sama publik atau sama masyarakat. Tahu lah ya masyarakat sekarang, waduh ributnya bukan main kalau misalnya salah ngomong gitu kan. Dan terus gimana sih kalau komunikasi yang kita bangun, yang kita konsep gitu ya, itu tuh dampaknya apakah negatif, apakah positif, atau gimana, itu pun dipikirin step by step semuanya gitu. Berarti selama ini persepsi orang-orang teh salah berarti ya. Iya. Kurang tepat mungkin ya. Ya. Mungkin ya kelihatannya cuman ngomong doang gitu. Waduh. Ya. Padahal apa ya, mereka tuh nggak ngelihat sampai seluk-beluknya. Iya betul. Betul. Ya. Karena kan ya kita jarang banget kelihatan lah ya, maksudnya kerjanya ya nyusun konsep, komunikasi sama berbagai pihak, gimana caranya biar mungkin berbagai event, berbagai acara, berbagai agenda di KAI itu nyaman lah gitu. Ya, dan yang mana memang hal-hal seperti itu nggak kelihatan sama Benar banget. Tapi kira-kira selain kayak tadi nyusun skrip, terus bikin presiden, kira-kira apa aja sih kerja PR di belakang layar? Waduh, banyak ya sebenarnya kerja PR di belakang layar. Dulu pas aku masih training nih, baru masuk KAI gitu, baru masuk ke dunia ke-PR-an lah ya, banyak banget sih dulu atasan aku kayak nanya-nanya dulu sih, dari jurusan mana lu gitu biasanya, karena banyak banget yang tinjur anak pertanian Iya benar. masuk kehumasan. Tapi jago, atasan aku anak pertanian kok, bukan dari Ilkom, bukan dari kehumasan lah kuliahnya, latar belakangnya. Makanya pas masuk, anak Ilkom udah familiar lah ya gitu sama PR, jadinya agak pressure gitu ya gitu. Pas awal-awal sih kita belajar dulu, pastinya harus tahu dulu visi misi, terus juga arah gerak dari institusi atau tempat kerja kita lah, PT kita kerja. Kalau aku sendiri, misalkan di BUMN, itu visi misi BUMN tuh kayak gimana, kemauannya gimana, sekarang lagi melakukan kebijakan apa, itu semua harus tahu. Karena semua hal yang dikomunikasikan terus berasal dari situ. Harus sesuai lah sama etika-etika yang ada di perusahaan gitu. Itu sih pertama. Terus yang kedua, aktivitas aku sehari-hari seringnya nego-nego, ngelobi gitu ya, sama berbagai macam pihak lah ya buat pimpinan kita. Terus kalau misalnya ada ini misalkan peluncuran kereta baru, ya gitu kan, ada yang panoramik, tahu gak sih? Nah itu pas launching itu tuh
PR tuh yang nyusun. Nanti harus ngomong apa di depan jurnalis, di depan masyarakat tuh harus ngomong apa. Fasilitasnya apa aja dijelasin, gimana caranya kita bikin si narasi-narasi yang disampaikan buat launching tuh nyampe ke publik. Oh, publik tuh jadi tahu oh harganya berapa, kisaran tiketnya, ada apa aja di dalam gerbong, kursinya gimana, terus rutenya kemana aja, itu tuh kita yang nyusun semuanya. Tuh komunikasi sama banyak divisi tuh kalau udah ngeluncurin servis baru udah pusing sih, agak pusing ya lumayan. Ternyata Itu PR sih. seluas itu ya. Betul betul. Tapi parah bisa nih si Arus ini belum ditawarin Iya. apa? Sampai minum. Mau minum apa? Ini Mau minum ada- apa? Mau Ah, jus, mau air putih. Air putih aja lah ya. Iya, soalnya jus mah nggak ada. Kamu bisa sulap. Apa tuh? Lihat. Itu sorry. Iniin, tolong. Telepon Kayak itu kayak ngetin. Matiin. Udah. Apa nelpon? Biasa anak rumahan. Ini diminum ya, punten pisan cuma ada ini. Nggak ada apa. apa. Itu ada apa? Aduh ada apa? Oh iya sama Soal tuh makan. ini tidak tadi kita Makan ya? Iya, Ya, sama-sama. silakan. Lanjut barusan sama mana? Sampai PR ngapain? Hmm. Aku kerja tiap hari ngapain? Itu oh ya barusan kan memang CPR tuh di belakangnya bukan sedikit rumit banget padahal ya dibanding sama persepsi masyarakat yang bilang kayak PR mah kerjanya cuma sebagai hubungan masyarakat doang, sebagai jembatan doang. Paling balik itu ternyata banyak hal-hal yang dilakuin sama PR tapi nggak kelihatan sama kita. gitu. Bener. Hmm. Kayak kalian suka lihat press release yang dikeluarin sama perusahaan, itu bikinan kita. Oh bikinan PR itu. Bener. Terus kayak misalnya, sorry sampai makan ya. Ya, kalau santai aja. Kayak apa ya? Ada bilang nih ada kecelakaan kereta tuh sering anjlok misalnya tuh beberapa waktu lalu. Pernah di dekat sini Rancaikek pernah kan? Iya, kejadian Pernah anjlok terus keretanya. Itu ketika nanti nanya nih wartawan, kenapa Pak keretanya bisa anjlok? Oh human error kah atau rel kereta apinya nggak dibenerin misalnya gitu. Wah kan persepsi jadi kemana-mana tuh, wartawan atau publik tuh pasti nanya. Terus semua kita yang ngatur. Pak nanti jawabnya harus gini. Pak ini berdasarkan informasi ada korban tuh segini, kerugiannya segini besar. Itu tuh antara yang ditanya tuh antara humas KAI-nya atau mereka tuh pasti nyari dulu pimpinan dulu sih yang bertanggung jawab baru ke humas nanyanya. Berarti secara tidak langsung mungkin hal sepele, bukan sepele sih itu men. Sial. Krusial banget sih. Itu jadi tugas PR banget ya ternyata. Bener. Karena harus banyak antisipasi juga sih biar pimpinan tuh kayak nggak salah ngomong. Karena kalau misalkan satu kalimat aja salah, wah berabe sih fatal ya di Iya kemana-mana gitu. berarti memang harus apa ya? Harus bisa solutif Benar. mungkin, terus berpikiran cepat. Iya. Nah, cocok kan? Udah cocok apa ya sih? Tapi kira-kira ya kan Betul. kalau misalkan di perusahaan besar ada permasalahan ya seperti kayak tadi ya alurnya kayak Sorry. nanti bikin struktur bikin nyari solusi terus bikin kerangka skrip bla bla bla. Tapi kira-kira kalau misalkan di kehidupan sehari-hari itu bisa diterapin nggak sih? Bisa banget loh. Kayak tadi pas datang, sekarang kerjanya apa? Gimana kerja? Penghasilan berapa sekarang? Yes. Apalagi lebaran, bener nggak? Nah, Oh. gue gitu sering ditanyain ya. Iya makanya males kamu sama apalagi aku ya gitu. Ada tips lah biar nanti mah jadinya nggak terlalu takut lah pasti tanya kayak gitu. Sering banget kalau pas aku awal-awal juga nggak langsung sekarang tiba-tiba jadi udah kerja udah dapat kerjaan enggak lah, dulu aku juga ngerintis dulu. Pasti tanya, lu kerjanya apa? Cewek mah udah sih tinggal nikah aja ya Wah, gitu. itu sih, ya. Malesin kan. Iya. Enggak, sebenarnya ada sih tips dulu. Jadi pas aku masuk tuh itu pun sama ditanya ketika interview kayak kamu misalkan pas masuk ke KAI udah nikah belum? Atau sebelumnya kerja di mana? Itu kan jadi interview dan aku cukup kaget juga pas ditanya punya pacar gak? Interview kerja ditanya gitu coba, kaget gak? Itu kan jadi ini kenapa ya atasan kok pengen tahu kita punya pacar apa enggak? Nah ternyata tuh kalau di dunia VR tuh dinilai dari bagaimanakah cara kita ngerespon. Begitupun dengan pertanyaan yang gak terduga nantinya gitu ya, simulasi kecil keluarga lah ya pas lebaran. Itu pasti tanya kapan nikah, kapan dapat kerja dan lain sebagainya kayak gitu kan. Itu sebenarnya kita jangan kayak apa ya,
bukan songong apa tuh, suka ngegas langsung Iya, ngegas benar. apa sih kok nanyanya gitu, tuh kan menjadi konflik baru ya. Jadi ternyata ada seninya ya dalam Iya, merespon apapun, termasuk pertanyaan sederhana. Ini ilmu dari PR ya. Iya. Pas aku kerja gitu, atasan aku ngasih tahu, jangan jangan terlalu defensif, jangan juga terlalu jujur kayak belum ada aja belum ada nih panggilan, jangan gitu banget juga. Tapi ya kasih fakta, terus kasih tahu juga progres, kayak misalnya apa gimana nih sekarang kerja di mana, waduh nganggur kan, kayak kelihatan nggak ada Jatuh marwah. marwah langsung wah harga diri tuh bisa jawab iya nih lagi coba apply gitu. Kebetulan kemarin sempat ada panggilan, doain aja ke depannya semoga Iya sih. proses interviewnya lancar dan bisa masuk. Itu kan jadi sebuah harapan dan malah jadi doa ya ke kita gitu. Jadi jangan langsung defensif, apa sih nih orang langsung ngegas. Nah itu pun sama. Bahkan mungkin orang yang niat awalnya untuk menjatuhkan, kalau kita ngomong kayak gitu bakal ternyum nggak sih? Iya betul. Bakal lebih kayak, oh iya, banyak kan Nah betul banget, soalnya ternyata dari hal kecil kayak gitu pun nyambung tau. Jadi kayak kalau misalnya gini, pas kereta anjlok nih, pas ada kecelakaan kereta di Rancayek, itu tuh ada jurnalis yang nanya apa aja, KAI pernah punya skandal ini ya, ada permasalahan internal ini ya. Itu kan pertanyaan yang nggak terduga ya. Iya. Itu bisa diterapin ilmu kayak gitu. Walaupun sebenarnya kita udah briefing awalnya Iya, nih, betul. kayak apa nanti kayaknya nanya tuh bakal gini-gini. Tapi kan pertanyaan gak terduga tuh pasti muncul. Pasti ada aja Pasti ya. ada aja. Itu tuh bisa diterapin sih ilmu kayak gitu. Ilmu ya, tips baru lah ya bisa Iya, iya. diterapin lah Ada next insight lebaran. Pernah gak sih kayak kalau misalkan nih kamu ngedatangi suatu acara terus tiba-tiba kayak Terjun ke lapangan. iya terjun ke lapangan terus tiba-tiba kamu ada problem tapi kenanya tuh ke kamu gitu tiba-tiba. Pasti gak sih ya, Sering. kayaknya setiap kalau ada kebijakan baru, launching produk, atau misalnya pimpinan mau visit nih, waduh huru-hara pasti yang kena duluan ya tetap yang humas-humas lagi yang kena. Iya. Soalnya yang paling kelihatan tuh humas. Pimpinan pun kayak misalnya bapak pasti nyarinya Dodo ini bang nih simbang mana nih. Kenapa ya? Betul banget, karena kenapa kayak gitu, soalnya kita tuh orang belakang layar nih, orang belakang layar. Kayak orang-orang tuh taunya, atau misalnya perusahaan tuh taunya, oh yang konsep kan PR. Iya, yang ngatur jadwal atau yang ngatur agenda gitu ya, yang ngatur agenda atau yang ngatur apa ya? Kayak pimpinan harus ngomongnya gimana, nanti tuh skripnya seperti apa, atau arah pertanyaan media nih, itu tuh bagaimana, itu tuh pasti kita yang buat dan pasti disalahin ke kita. Walaupun yang salah nih spontan, ngomongnya salah nih spontan. Jadi Ini ya apa klasik banget jokesnya. Maksudnya kayak si pimpinan salah ngomong. Kan kadang orang tuh refleks aja gitu ngomong, jawab seadanya gitu. Padahal kita udah briefing, udah diatur harus ngomong ini. Tapi kan sesuai lapangannya kadang-kadang suka berubah kan? Nah betul, apalagi Dan- kalau misalkan nanyanya macam-macam Iya. dia, aduh. Dan itu yang kesalahin pasti PR. Iya, aduh mbak ini kenapa tiba-tiba ya Langsung nanya? disalahin. kalau misalkan contoh kejadian yang pernah dialamin ada gak sih gitu? Ada Apa? sih, ada banget. Biasanya nih kalau misalnya ada kebijakan baru, misalkan KAI misalkan naik tarif atau rute, ada rute baru, rute berubah atau lain sebagainya. Itu tuh kadang suka ada tahu jurnalis yang tiba-tiba nanya, katanya di KAI itu ada masalah internal ini ya, katanya ada yang korupsi ini ya. Waduh, beda konteks jadinya, pikiran bingung. Bapak kayak, aduh kenapa ini kok tiba-tiba dia kayak gini, langsung lirik biasanya, mbak ini apa? Kayak iya kenapa kok ada yang nanya ini ya mbak, saya padahal nggak ada di brief tuh harus jawab masalah ini. Itu tuh kadang ada tim juga yang kayak untuk nge-handle medianya, kayak mas mbak gitu, pertanyaannya gitu ya, back to topic nih gitu. Terus nanti yang biasanya di samping bapak kayak, pak kayaknya jawabnya ini aja. Kita udah ada antisipasi sih, planning itu kayak riset dulu kira-kira sekarang perusahaan kita tuh lagi disorot nih, concern masalah apa, apakah ada isu-isu dari perusahaan yang lagi jadi perhatian publik. Itu pasti ditanyain sama media, karena kan kalau mereka buat kebutuhan informasi ke publik ya, kalau jurnalis. Nah kalau misalnya kita gimana caranya ngasih informasi tapi tetap citra sama perusahaan, citra atau reputasi perusahaan kita tetap oke lah. Gitu sih.
Tuh sering banget sih pertanyaan Pusing tidak harus terduga jadi gitu. PR. Asli pusing banget ini. Jangan pusing-pusing makanya nganggur terus. Pusing. Samparan banget itu. Kayak gini loh bayangnya ya sama aku. Hmm. Pusing banget ternyata jadi PR karena Ya gitulah ya. Gak segampang itu ya Iya. jadi PR ternyata. tadi gitu ya denger dari kamu kebayangnya sama aku udah sama PR itu kerjanya di belakang ngurus ini itu kayak nyiapin jawaban, nyiapin solusi, nyiapin skrip, terus kerjanya malah nggak kelihatan Iya. gitu di belakang. Terus kalau salah malah disalahin. Iya benar, gak kesorot padahal mah siapa sih yang konsep itu semua gitu Iya selain sih. PR. Kalau bagus, ya pimpinan yang bagus. Bener. Berarti memang Resiko ya gimana? Ya gitu deh. Padahal kita yang konsep ya. iya kan udah dikonsepin, briefing udah dilakukan, udah bikin briefingan ke pimpinan yang bagus pimpinan, tapi kalau misalkan jeleknya kita yang Benar. jeleknya. Kita juga yang kena. Ya karena gitu sih, karena sebenarnya tugas PR tuh menata komunikasi lah ya. Tapi itu mental aman. Gimana ya? Harus ya kalau mental, karena kalau tekanan mah kerjaan apapun pasti ada tekanannya lah, ada resikonya. Cuman kadang tertekan pasti ya. Iya. Apalagi kalau misalkan waduh udah ada isu-isu yang berkaitan atau misalkan dikait-kaitin nih, wah ini ada kebijakan baru pasti nanti kereta api bakalan gini-gini. Karena sempet juga nih yang kayak ada jalur yang diaktifkan lagi, sempet nih Jawa Barat sempat ada yang mau diaktifkan lagi nih si rute. Ya. Itu kan jadi polemik juga kan karena si rel keretanya udah lama banget nih berpuluh-puluh tahun nggak pernah dipakai. Tiba-tiba mau diaktifin lagi itu kan jadi masyarakat sekitar nih, masyarakat lokal yang ada di sekitar rel kereta tuh jadi kayak jangan, ini udah ada yang dibangunan, Udah jadi lahan. udah jadi lahan, udah dipakai ini pakai itu. Itu kan yang ngurusin PR gitu. Apalagi memang Mereka nyarinya pasti ini kenapa Iya, dari iya. pihak perusahaan nggak ada yang komunikasi dan lain sebagainya. Kita lagi yang turun gimana apalagi dong. kayak iya yang kasus barusan kayak rel udah lama nggak dipakai terus tiba-tiba dibikin Nah, padahal udah ditempatin. Oh itu pasti masyarakat marah sih. marah. Dan yang harus menghadapi PR. Iya, kayak Iya. kita turun langsung karena hubungan masyarakat Iya. nih. Berarti dari perusahaan kita ke masyarakat tuh, iya nih kita mau ada pengaktifan kembali jalur kereta. Kita harus komunikasi juga nih sama pemerintah daerah terkait. Kayak apa baiknya direlokasi atau gimana. Karena kan itu pasti tanah milik kereta api ya, PT Kereta Api. Ya. Tapi kan mereka ya Ah, nggak mau ribet. tahu, Ah. pasti nggak mau tahu gitu. Ya benar. Mereka maunya ya udah dijadiin bangunan, saya nggak mau pindah. Ini Hmm. kan punya kita, kepemilikan padahal bukan milik mereka juga gitu. Berarti Seperti itu, kita yang harus komunikasi apakah baiknya ini direlokasi atau gimana, cari solusinya. Dan kita jadi penyambung lidahnya antara perusahaan sama masyarakat Iya. gitu. Jadi informan utama lah. kayak apa ya? Aku mikirnya PR juga berarti harus bisa apa ya? Bukan multi talenta atau apa ya? Bisa menguasai beberapa ilmu. Misalnya kayak Multitasking. ya multitasking. Kayak kan udah sama PR gitu, jelas harus bisa komunikasi. Terus dari psikologinya juga mungkin ya cara-cara ngobrol sama masyarakat. Membedain ya. Iya. Cara penyampaian kayak gimana? Terus mungkin dari kalau misalkan kasus barusan yang relokasi kita juga harus ngerti soal kayak pembangunan yang kayak gitunya. Ngasih Kesehatan dampaknya juga ke mungkin. masyarakat. Lu masih kesehatan? Pernah pas COVID-19 tuh kan ada Oh. kebijakan yang harus bawa apa sertifikat Iya, vaksin. sertifikat Iya. vaksin, benar. Itu dari PR juga. Iya, kita harus sosialisasi lah ke penumpang, ke calon penumpang kayak bahwasannya sekarang tuh harus bawa sertifikat vaksin loh untuk periode sekarang karena kan lagi COVID. Kalau yang misalkan nggak ada vaksin nih, belum divaksin, nggak boleh Iya. pakai jasa kita. Iya, Itu betul. kan sempat kayak pro kontra ya. Karena ada beberapa masyarakat juga yang menolak untuk divaksin kan. Ada banyak Ya, isu-isu lah ya. Hmm. Tapi gimana caranya kita tetap enak gitu nyampein ke penumpang, itu pun tugas kita. Gitu ada sosialisasi di media sosial, di televisi, lewat berita-berita, kerjasama sama media-media gimana caranya si berita ini harus disiarkan supaya semua masyarakat tuh tahu. Gitu sih kalau Oke, dengan posisi kamu mungkin sekarang sudah jadi PR yang profesional ya. Nah, kebetulan kan waktu pas zaman kuliah juga kamu pernah ikutan UKM protokoler ya kalau nggak salah. iya benar kan sama kamu kan? Iya, sama aku. Kamu. Nah, relate gak sih kayak dengan sekarang gitu, dengan kayak kamu udah jadi PR gitu? Ada kesinambungannya gak Mirip gitu? tahu. Mirip tahu. Oh, iya. Makanya aku mikir kenapa kamu gak jadi PR juga kan? Padahal kita sama-sama protokol ya. Beda nasibnya. Beda nasib, beda rezeki. Tapi emang apa?
emang protokoler Mm. itu sama humas sama. Soalnya kan Sebenarnya sama. kalau aku dari sudut pandang aku sebagai audiens gitu, ketika ada event di kampus gitu, lihat protokoler itu ya udah MC aja. Enggak sih. Kita MC aja. perencana ya, kita Yes, konseptor, betul. perencana. Mirip kan sama humas sebetulnya. Mirip loh, maksudnya banyak kegiatan yang sama. Sebenarnya bukan sama sih, banyak kegiatan-kegiatan yang mirip. Praktek-prakteknya mirip gitu sama kehumasan. Contohnya kalau di protokoler gimana? Kayak misalnya gini, kalau di protokoler tuh kita harus bisa konsep, oh misalnya ada kedatangan ini ya, dulu suka ada kementerian Iya, datang ke kementerian. kampus itu tuh Oh, iya. kadang kita harus komunikasi sama ajudannya. Betul. Kayak bapak punten gitu, oh, kita Sunda ya, bapak punten, kira-kira datangnya kapan, di stasiun mana, butuh transportasi enggak, itu pun sama. Kayak komunikasi kayak gitu tuh dipakai juga di kehumasan. Kayak kita mau ada kebijakan ini tadi nih, kayak kebijakan yang lockdown itu yang harus pakai sertifikat vaksin, itu kita harus komunikasi sama Kementerian Kesehatan. Itu nanti kira-kira regulasinya kan seperti apa, konsepnya seperti apa, itu kita harus bisa komunikasi. Terus juga sama masyarakat nih, kayak tadi ada apa ya, problem-problem, terus bisa komunikasi juga. Itu pun belajar sebenarnya kayak gimana caranya menyampaikan pesan yang efektif, nggak bertele-tele gitu. Itu tuh diajarin juga pas protokol kayak gitu. Berarti ilmu yang didapat pas masa ikut UKM UMKM mah kamu dong. Dagang. kayak berguna banget ya mungkin ya. Berguna sih, karena mirip ya, karena humas juga jadi penyambung lidah, jadi komunikator, informan, begitupun sama pas protokol juga sama gitu. Tapi kalau dari segi apa ya, segi permasalahan itu sama nggak sih, kayak kan tadi ya PR disalahin langsung. Kalau protokolnya gitu juga. Sama kok. Dulu kita kalau jadi LO sering Iya, ya. benar. Pas jadi LO tuh kayak ini makanan belum datang, padahal bukan tugas kita. Bahkan ada divisinya ya. Bahkan mungkin bukan cuman jadi LO aja ya, kalau misalkan posisinya kita jadi MC pernah kena juga itu, salah nyebutin gelar salah aja. nyebutin gelar. Itu mah udah kena Atau kita. misalnya kelewat, Iya, kalau benar. asal kelewat, kena juga, tetap disalahin protokol. Gitu Iya. pun sama humas juga gitu, makanya Iya sih, apalagi humas yang memang pressure-nya lebih besar karena Nah. memban nama perusahaan besar gitu ya. Iya, apalagi Betul. kan aku ya alhamdulillahnya kerja di perusahaan yang cukup besar lah, jadi memang tugasnya juga cukup berat lah. Ya jangankan kita bikin kesalahan gitu ya, bahkan kita nggak bikin kesalahan juga, orang-orang kan nyari kesalahan kita gitu. Nah, apalagi Makanya- netizen ya, warga net Indonesia, kayak masalah yang udah lalu. Oh, kereta api Indonesia dulu 10 tahun yang lalu pernah melakukan kesalahan ini. Dibahas dong sekarang bisa. Aneh banget ya. Gitu sih. Capek. Ditanya capek enggak? Resiko ya, semua kerjaan capek. Nganggur capek ya sih. Nganggur capek. Lebih capek sih kan. Capean nganggur sih sebenarnya. Makanya buka usaha juga Capek ya. capek sih, nggak ada yang Karena capek. mental kalau nganggur sih udah mau mental kena duit nggak ada. Aduh. Tapi ya itu tadi ya, maksudnya semua kerjaan pasti capek lah. Karena kan punya tanggung jawab masing-masing. Kayak sekarang opet harus ada tanggung jawab buat aduh gimana caranya target harus bisa apply nih ke perusahaan ini, begitupun usaha gimana caranya omset bisa balik modal, begitupun PR sih sama. Padahal mungkin kayak orang-orang ngelihat PR itu kayak selalu rapi dan sebagainya juga, padahal di balik kerapian itu Waduh, apa tuh? mungkin Wah. kayak apa ya, menyembunyikan iya kayak luka Menyembunyikan gitu. luka. Menyembunyikan ujian lah intinya gitu. Ya pasti ya, karena kalau misalkan rapi sendiri ya, lihat penampilan opet kayak kalau kita dulu pas lagi kuliah jurnalis banget ya, itu aura-auranya gitu. Iya. Susah ya kalau Tapi misalkan- emang harus rapi gak jadi itu. sebenarnya iya sih, rata-rata ya, misalnya outfit anak-anak PR tuh cukup rapi lah, karena kita mau ketemu atasan, harus jadi komunikator juga, ketemu Iya. banyak orang juga gitu kan, itu harus rapi. Tapi awalnya juga aku nggak rapi-rapi banget kok, ya gini aja santai Tapi gitu ya pasti ada kayak. kultur lah ya. Jadi Iya. kita juga pasti menyesuaikan dengan kultur yang ada. Itu sih jadi ke bawah karena atasan kita pakai blazer, kerudungnya rapi dan Karena sebagainya. mungkin apa ya, kita sebagai PR juga menjadi cerminan perusahaan. Nah, etalase betul, jadi etalase perusahaan juga gitu. Kayak mereka kita tuh cermin utama, jadi apa ya, orang pertama lah yang dilihat sama publik. Kalau misalnya PR-nya bener, PR-nya sukses, PR-nya punya skill yang oke, apapun yang dilakuin oleh Tapi perusahaan terus oke. aku segini rapi nggak? Bisa nggak jadi PR kalau aku penampilannya kayak gini? Salah nanya dong, salah nanya. Ini saya ini mah dari dong. sudut pandang Oh. halus ini mah. Kalau dibilang
rapi sih oke, cuman mungkin rambutnya ya Rambutnya kenapa? kayak Kayaknya bawaan dari bukan kurang rapi. Allah ini mah. Kurang apa pomade? Iya, kayaknya kurang pomade gitu. Pomade. Sama Harus beli rambut pomade aku gitu, juga gini. Nggak apa sih, maksudnya untuk sekarang enjoy the life aja lah ya. Nanti rapi-rapinya pas, semoga keterima ya. Apply Iya, bisa. iya. Amin aja dulu. Amin aja dulu. Apply banyak banget. Jadi memang berarti ya terus jadi PR tuh bukan cuma ngomong doang. Tapi di balik itu memang banyak banget apa ya? Hal-hal Hard yang skill maupun soft skill yang memang Iya. harus kita punyain. bener betul, banget. betul. Itu mah paling utama gak sih? Ya, jadi jangan dianggap remeh jadi Iya. ya cuma ngomong doang. Iya. Enggak lah ya. Untuk enak aja. Teman-teman yang memang masih mikir PR yang ngomong doang, janganlah Tobatlah. taubat. Karena memang di balik itu PR itu stres, teman-teman. Iya, benar. Waduh. Mental ngomong PR doang itu sih. sangat teruji Udah sekali. mikirin perusahaan, citra perusahaan, mikirin masalah pribadi, Waduh. mau nikah. Waduh. Udah lah, Kalau mau Cari yang jodoh dong. Waduh. Ya, itulah ya. Semoga bisa dapat pekerjaan. minta ini atau minta Apa? channel ya. Boleh lah, kontak-kontak lah ya nanti. Iya. Boleh lah. Ya, Oke. juga semoga usahanya lancar ya. Amin, ya. amin. Omsetnya Amin. melejit lah, percaya lah. Mungkin tadi obrolan-obrolan kita cukup mendapatkan insight baru ya dari Harus Airi, dong. dari seorang profesional Aduh. PR di bidangnya Nggak PR boleh juga gitu sekarang. lah. Ya. Ya, semoga ya orang-orang yang masih berpikiran PR itu gampang, PR itu cuman ngomong doang, ya bisa terbuka lah pikirannya Open gitu. minded lah Nggak, ya. ya, open-minded. open-minded. Apalagi yang memang dikit-dikit nyalain PR, dikit-dikit nyalain PR. Padahal kan ya PR mah jadi penghubung aja, maksudnya jangan kayak kesalahannya apa nyalahinnya PR. Aduh. Maksudnya Ya, jangan lah ya. Tapi ya. ilmunya oke. Iya, Iya, oke sih. Oke. Tapi cara nerapinnya belum oke Oh, sih. belum oke. Ya, yang tinggal bisa diterapin di kehidupan pribadi, Hmm. bisa diterapin juga di usaha. Nah, di hal-hal kecil dulu ya. Oke, dari Gimana, kamu gimana? sendiri mungkin ada gak sih kayak closing statement gitu? Closing terkait statement. PR, iya. Berasa talk show ya. Iya. Kalau menurut aku sih ya buat yang emang tertarik jadi PR gitu ya, misalnya jadi humas, kemampuan komunikasi, lobby, terus juga knowledge tentang, karena kata tadi ya kayak PR tuh ngomong doang enggak, kita tuh nulis juga, bikin konsep, nulis press release dan lain sebagainya tuh juga dikerjain PR. Jadi menurut aku buat teman-teman yang mau coba, bukan anak ilkom juga apa-apa ya, Iya. masuk PR nggak Linjur masalah berarti sebenarnya. ya, nggak Linjur apa-apa juga. boleh. Dan enjoy aja sih, maksudnya dengan kegiatan-kegiatan PR gitu ya, seru banget kok jadi PR. Banyak hal yang bisa didapat, ilmunya juga ya, bahkan dari kehidupan sehari-hari juga ternyata relate gitu Iya, sama bisa dipakai ya. bisa dipakai gitu. Jadi seru deh jadi PR, ikutlah jadi PR, apalagi lapet bisa lapet. Insya Allah, tapi ya siapin dulu lah mentalnya. Ini lebih dulu setelah mentalnya. Waduh. setelah mendengar, setelah ngobrol gitu ya, ternyata Tapi enggak sesimpel itu. disclaimer jangan jadi pada takut jadi PR Iya. ya, enggak ya. Ya mungkin dari obrolan kita teman-teman yang memang udah niat pengen jadi PR bisa lebih Semakin semangat. Iya, betul. Dan Jadi termotivasi. sedikitnya gitu. kita udah dapat bocoran gitu ya tadi. Nah. Kita harus nyiapin apa aja, nanti kita ngapain aja. Mungkin Betul. ya seperti itu, mungkin harus Ya, ya udah lama gak ketemu langsung ditanyain soal kerjaan ya. Iya, Ada banget memang nih jadinya. kemarin bingung banget. Gak keterima-terima, Semangat deh, Pep. Oh, iya, mungkin kita butuh motivasi, butuh dorongan gitu dari seorang PR gitu. Semoga setelah ini termotivasi lah ya Hmm. kalian berdua. udah beres, sekarang kita ngobrolin kerjaan. Ya. Kita mungkin tutup aja lah ya podcastnya, kita Boleh. lanjut aja, kita ke obrolan yang lebih privacy bener ya. Nah, ya. Oke. Oke, mungkin makasih banyak Aini Sama-sama. udah bisa nyempetin waktunya datang ke rumah Opet ya. Sesuai nama podcastnya main ke rumah teman. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, formal Harus banget ya, Mas. Hah? Kamu makan salam? Hah? Kamu makan salam? Gak usah lah, gak usah salam. Parah banget. Jangan contoh ya teman-teman. Salam.